everyone on Facebook. Nah, di sini. Oke, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan tentang interest adalah, yang pertama, interest itu tidak sama dengan page. Contoh, misalnya tadi walking my dog. Nah, ini tersedia sebagai interest, artinya kita bisa target audiens yang di sini itu adalah orang yang kemungkinan besar memelihara anjing. Apakah ini adalah sebuah page? Belum tentu. Coba kita cek di page likes. Kita lihat ini walking my dog. Coba kita klik. Nah, ini bukan page. Ini adalah sebuah interest. Contoh page itu apa misalnya? Contohnya misalnya kita lihat di sini PetSmart. Coba kita klik. Nah, ini adalah page. Oke, jadi tidak semua interest itu adalah page. Nah, yang kedua, tidak semua page itu bisa ditarget sebagai interest. Misalnya, kalau kita contoh di niche guru ya, surviving a teacher's salary. Ini adalah sebuah page tentang guru, sebanyak 400 ribuan orang yang like page ini. Nah, kalau kita lihat kontennya ini targeted banget untuk guru. Nah, problemnya ini nggak bisa kita target sebagai interest. Surviving a teacher's salary. Oke, ini nggak tersedia. Jadi tidak semua page itu bisa kita target sebagai interest. Ya, saya juga nggak tahu apa kriteria Facebook sehingga suatu page itu bisa ditarget atau enggak. Hanya Facebook yang tahu. Oke, kemudian yang ketiga adalah interest itu memuat associated audience. Nah, ini penting banget. Kalau Anda tidak mengerti ini, maka Anda akan selalu heran, loh kenapa iklan saya sudah mentarget audiens tertentu, tapi hasilnya masih kurang maksimal. Itu karena ada yang istilahnya itu associated audience. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya kita buat t-shirt yang mentarget nurse, perawat ya. Kalau kita pilih interest nursing, nah coba kita lihat di sini demographics-nya. Yang masuk audience nursing ini 79% wanita, 21% pria. Nah, coba kita pikirkan, kira-kira nurse itu kebanyakan apa? Cewek. Oke, memang kita tahu kalau di US itu nurse-nya ada yang cowok, tapi saya yakin tidak sebanyak 21%. Coba kita lihat. Ini ada sebuah artikel. Nah, more men becoming nurse. Dari 3,9% menjadi 8,1%. Nah, coba kita lihat nih. 1970 ke 2011 itu jumlah nurse cowok 2,7% naik menjadi 9,6%. Nah, katakanlah kalau 2016 itu jumlahnya meningkat tapi tidak sampai sebanyak 21%. Lalu 21% ini apa? Nah, itulah yang kita sebut dengan associated audience. Maksudnya, audiens yang ada di nursing ini tidak semuanya berprofesi sebagai nurse. Nah, kalau misalnya suami nurse-nya ini bisa juga termasuk dalam audiens ini. Karena Facebook untuk menyediakan audiens kepada advertiser seperti kita, itu tentu saja dia berusaha sebisa mungkin menyediakan, maksudnya Facebook berusaha menyediakan sebanyak mungkin audiens yang related to nursing. Jadi dia juga sajikan suami nurse sebagai audiens kepada kita. Nah, atau bisa saja kalau misalnya nurse ini punya teman dan di dalam chatting mereka, di dalam Facebook message mereka ada nyinggung soal nurse atau apa, nah temannya itu juga akan include dalam audiens ini. Oke, itulah yang namanya associated audience. Jadi jangan kira, oh saya udah targeting nursing, berarti artinya semua orang yang ada di sini itu semuanya adalah perawat. Belum tentu ya. Oke, kalau Anda mengerti konsep ini, Anda akan mengerti kenapa memilih nursing saja itu tidak cukup. Lagi pula audiensnya itu terlalu luas. Nah, itulah yang akan kita bahas berikutnya adalah di sini. Nah, ini saya ulangi sekali lagi. Jadi interest itu terbagi dua, yaitu precise interest dan broad interest. Broad interest itu tadi contoh kita apa? Dogs, misalnya. Kita lihat jumlah audiensnya. 45 sampai 50 juta audiens.
Nah, kenapa bisa sebanyak ini? Karena banyak sekali associated audience yang ada di interest ini. Contohnya apa? Audience di docs ini mungkin saja tidak hanya orang yang benar-benar pecinta anjing atau yang memelihara anjing, tapi bisa juga termasuk toko pet shop yang menjual barang-barang supply untuk anjing. Atau bisa juga toko atau bisa juga pegawai karyawan yang bekerja di toko pet shop tersebut. Nah, bayangin kalau misalnya Anda mau buat desain baju I love my dogs. Nah, kira-kira pegawai yang bekerja di toko pet shop itu udah pasti tertarik nggak dengan desainnya? Belum tentu. Bisa saja mereka hanya bekerja di pet shop, bukan karena mereka hobi. Oke? Nah, atau bisa juga anaknya dari karyawan pet shop itu bisa juga termasuk dalam sini. Kenapa? Bisa saja waktu di Facebook message mereka message, "Mah, gimana pekerjaan hari ini?" "Ya, oh hari ini banyak nih masuk anjing-anjing baru yang lucu." Nah, karena ada conversation tentang anjing, bisa juga anak dari karyawan itu juga masuk dalam audience ini. Jadi associated audience di broad interest ini terlalu banyak. Jadi ini bukan interest yang bagus untuk memulai campaign. Broad interest akan kita gunakan hanya ketika di tahap scaling nantinya. Nah, tapi kalau di awal campaign kita selalu mulai dengan precise interest seperti apa tadi? Walking my dog. Precise interest itu saya bagi lagi menjadi dua, yaitu super precise interest dan associated interest. Nah, walaupun precise interest ini sudah lebih targeted dibandingkan broad interest, tapi tetap saja precise interest bisa ada kemungkinan memuat associated interest. Jadi ini saya bagi menjadi dua. Oke, syarat super precise interest bentar lagi saya jelaskan. Nah, saya mau jelaskan dulu next apa yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah mencari sebanyak mungkin interest untuk kita target dalam iklan nantinya. Oke, yang akan kita masukkan di sini. Misalnya interest walking my dog. Apalagi misalnya dog lovers. Nah, inilah interest yang akan kita masukkan. Jadi yang harus kita kerjakan berikutnya adalah kita cari interest dan kita masukkan di list ini.